Shalom, jemaat yang terkasih dimanapun saudara kini berada. Kami segenap Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami melalui streaming di channel YouTube GKI Sangkrah Solo. Kiranya melalui ibadah Minggu Prapaskah kedua ini meneguhkan kita dalam mengikut Tuhan setiap hari. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Ketika 2 buah lilin dinyalakan, tanda memasuki Minggu Prapaskah kedua ini, kita mengingat kembali ribuan tahun yang lalu, Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, menyusuri jalan menuju kayu salib. Jalan sengsara yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan Allah Bapa, karya pendamaian bagi langit dan bumi yang baru. Sungguh, kasih Allah amatlah besar. Pandanglah Dia, hai umat-Nya, lihatlah kesengsaraannya. Bagi siapakah pengorbanan sedemikian rupa? Sungguh, kasih Allah amatlah besar. Bersama langit dan bumi baru, kami kenang dan maklumkan karya kasih Sang Juru Selamat. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Allah.
Ibadah Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung di dalam pengakuan iman bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang rela menderita, disalibkan, mati dan bangkit lagi bagi keselamatan manusia dan bagi datangnya pengharapan akan langit dan bumi yang baru. Salam hai umat tebusan, Tuhan menyertai engkau. Salam, hai hamba tebusan Tuhan. Tuhan menyertai engkau juga. Karya penebusan Kristus telah memulihkan umat untuk kembali pada tujuan hidupnya yang sejati. Hidup yang memuliakan Allah, bukan lagi hidup yang bertumpu pada tujuan diri sendiri. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Apa yang menjadi tujuan Allah Bapa, itulah yang terwujud di bumi melalui kehidupannya. Sungguh patut kita bersyukur menjadi pengikut Kristus. Sebagai pengikutnya, maukah kita meneladan Tuhan Yesus, mengikut Dia, memikul salib, menyangkal diri, dan hidup bertumpu hanya pada tujuan dan rencana Allah Bapa? Tuhan Yesus, di Minggu Prapaskah kedua ini, kami kenang teguh dan tuntasnya perjalanan salib-Mu demi kehendak Sang Bapa. Kehidupan-Mu berlangsung berdasarkan tujuan Allah Bapa. Tuhan, kasihanilah kami, sebab sekedar untuk mengerti kehendak Bapa saja, berulang kali kami masih kesulitan, apalagi melakukannya. Kegagalan kami untuk mengerti kehendak-Mu membuat hidup kami tidak berjalan sebagaimana tujuan yang telah Engkau tetapkan atas kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Dalam praktiknya, kami seringkali tak lagi sejalan denganmu. Tutur kata dan tingkah laku kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Kasihanilah dan ampunilah kami. Mampukanlah kami mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Saudara yang terkasih, berita anugerah diambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Terang
Mari kita satu di dalam doa kita. Sungguh bersyukur ya Bapa, sungguh bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang boleh menyapa kami di setiap pagi. Kami bersyukur ya Bapa, bila hari ini kami diizinkan untuk beribadah kembali. Kami sungguh rindu untuk Engkau sapa Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menyegarkan setiap kami, agar kami dimampukan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah bukan kehendak hamba, namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, memelihara, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Jemaat yang terkasih. Bagaimana kabar saudara di hari ini? Tentu di tengah masa pandemi, ketika kita masih boleh beribadah, itu ungkapan syukur yang begitu dalam. Hari ini bersama-sama kita akan membahas sebuah tema mengenai berbangga menjadi pengikut Tuhan. Namun izinkan saya memanggil satu teman saya yang ikut menemani ketika saya sedang pelayanan dimanapun itu. Namanya adalah Thomas, teman setia saya yang selalu menemani. Halo Thomas, apa kabar? Oh, halo. Wah, senang ya bisa ketemu sama Jemaat GKI Sangkrah. Ya, Thomas, hari ini Kak Dinar ingin meminta tolong atau ingin bertanya sama Thomas. Oh, boleh. Mau tanya apa? Gini, siapa tokoh favorit kamu? Tokoh favorit? Siapa ya? Kak Dinar. Loh, kok aku enggak Kak, serius. Siapa tokoh favoritmu? Tokoh favoritnya itu Tuhan Yesus. Wih, keren. Kalau favoritnya Tuhan Yesus, sekarang Kak Dinar mau tanya. Coba sebutkan apa saja yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Alkitab. Oh, ada banyak. Ya, oke, kamu sebutkan satu-satu. Menyembuhkan orang sakit. Ya, ada lagi? Memberi makan. Ada lagi enggak? Mengubah air jadi anggur. Ya, itu juga benar. Oke, sekarang kalau pertanyaannya Kak Dinar ganti. Kamu
bangga enggak punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Wah, jelas bangga lah. Oke, kenapa kamu bangga sama Tuhan? Aku bangga karena setiap doaku itu selalu dijawab Tuhan. Oke, sekarang gini, kalau pertanyaannya Kak Dinar ubah. Ya, kalau doa-doamu itu tidak dijawab-jawab, terus kamu tidak menemukan jawaban atas doamu itu, kira-kira kamu masih bangga enggak sama Tuhan? Mbok jangan susah-susah tok tanyanya. Loh, itu enggak susah. Coba kalau kamu berdoa tapi tidak menemukan jawabannya. Enggak tahu. Ganti lagi pertanyaannya. Oke deh, tadi katanya kamu bangga sama Tuhan. Kamu ingat enggak satu lagu judulnya yang ini loh. Saya mau ikut Yesus. Oh, tahu. Yang akhirnya itu kan meskipun dalam susah. Ya itu ya. Meskipun dalam susah, meskipun dalam derita, tapi tetap mau ikut Yesus. Ya, Thomas tahu. Nah, gimana Thomas? Meskipun hidup sama Tuhan itu agak susah, banyak penderitaan. Kira-kira Thomas masih tetap bangga enggak punya Tuhan seperti Yesus? Aku bingung. Jujur deh, enggak apa-apa. Kamu boleh jujur. Ya aku sedikit ragu Kak Dinar. Aku jadi bingung juga ya. Aku kan enggak mau hidupnya susah terus. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih untuk kejujuranmu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman. Kamu duduk yang rapi, dengarkan firman Tuhan ya. Oke. Oke, terima kasih ya Thomas. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Nah, oke, terima kasih Thomas. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bukankah apa yang dijawab oleh Thomas ini, teman saya satu yang kecil ini, bukankah juga menggambarkan mengenai kehidupan kita? Ketika seringkali kita diajak bercerita tentang kisahnya Tuhan. Wah, kita dengan begitu lantang bisa menceritakan dengan demikian rupa. Wah ya, Tuhan di dalam Injil Markus, Tuhan melakukan mujizat ini. Tuhan melakukan seperti ini. Kita bisa bercerita sangat mendalami sekali. Tapi ketika kita sedang mengalami persoalan, ketika hidup kita di dalam keabu-abuan, ketidakjelasan, apakah kita juga masih bisa mengimani setiap kisah-kisah Yesus itu tadi? Atau justru kita bergumul benar dengan kehidupan kita? Ya saudara, kalau boleh jujur mungkin jawaban Thomas juga jawaban setiap kita. Kalau boleh jujur loh ini ya. Seringkali kita bisa ngomong dengan keras, dengan lantang. Oh iya, saya percaya sama Tuhan, saya bangga. Tapi ketika kita sedang mengalami persoalan, ketika kita sedang mengalami sebuah masalah, kita tidak menemukan jawaban, kita menjadi undur. Kita tidak menemukan jawaban sehingga kita semakin menurun, semakin pergi. Ya. Bersembunyi dari hadapan Tuhan dengan perasaan gundah gulana. Nah, jemaat terkasih, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38 ini. Kisah ini merupakan kelanjutan dari kisah karya Yesus di tengah dunia. Di mana ia, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, telah melakukan banyak sekali mukjizat-mukjizat. Ia mempertegas dirinya kepada dunia bahwa inilah Mesias, anak Allah yang hadir ke dalam dunia. Namun, pada Markus di pasal ke-8 ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus saat ini sedang mempersiapkan murid-muridnya. Yesus mengingatkan kembali kepada para pengikutnya
bahwa Yesus yang adalah Sang Mesias ini datang ke dalam dunia untuk menempuh jalan penderitaan. Bahkan ia rela untuk mati di atas kayu salib, ditolak, disiksa, dan kemudian nanti akan bangkit kembali. Apa artinya dari pernyataan Yesus ini? Ini ingin menekankan kepada para murid dan para pengikutnya bahwa ketika kamu mengaku sebagai pengikut Kristus, kamu juga harus siap sedia menjalani kehidupan yang sama dengan Sang Guru. Berarti hidup di dalam penderitaan. Hidup di dalam kesengsaraan. Memperjuangkan kebenaran. Nah, apa yang menjadi respon dari para murid? Jelas bahwa pengajaran yang Yesus ungkapkan di pasal ini menjadi sangat keras. Sangat mengejutkan bagi para murid. Bagaimana tidak? Yesus yang adalah gurunya telah melakukan banyak mukjizat. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia memberi makan 5.000 orang. Ia menyembuhkan orang-orang buta. Tetapi justru di bagian ini Yesus menekankan bahwa sebagai pengikut Kristus harus sedia juga untuk hidup di dalam penderitaan. Sungguh pernyataan yang mengejutkan. Dan inilah yang juga kita bisa lihat bagaimana suasana saat itu. Gejolak dari para murid, gejolak dari para pengikut Kristus. Ketika melihat bahwa Mesias yang diharapkan hadir, bayangannya adalah sosok yang heroik. Raja yang akan berkuasa menggantikan tahta Daud. Raja yang punya kekuatan, yang punya wibawa, membawa banyak pasukan untuk mengalahkan para penindas. Tetapi justru Yesus menghadirkan peranan Sang Mesias yang mau menderita. Yesus yang mau untuk menerima penolakan-penolakan. Yesus yang mau untuk disiksa, dibunuh, dan nantinya akan bangkit. Itulah yang kita baca di dalam Markus pasal yang ke-8. Di ayat 31 dijelaskan di sana. Sungguh bukan sesuatu kabar yang menyenangkan. Ketika orang yang tadinya membawa harapan besar akan membawa kebebasan bagi para umat pilihan. Tetapi justru Yesus justru menghadirkan Mesias yang mau menderita, mati dan akan bangkit, menggenapi firman Tuhan. Dan salah satu penolakan itu justru hadir dari seorang muridnya, yakni Petrus. Di ayat 32 dan 33 kalau kita saksikan di sana, Petrus menarik Yesus dari kerumunan dan menegur Yesus. Saudara, tindakan yang dilakukan Petrus ini merupakan gambaran sebuah sikap yang tidak siap. Bahwa Petrus tidak ingin untuk memikul salib seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan Petrus menginginkan Yesus juga tidak memikul salib. Karena tadi harapannya ingin menjadi Mesias yang heroik. Yang akan membawa kemenangan. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus justru memarahi Petrus. Cobaan yang muncul dari relasi terdekat Yesus yang adalah salah satu muridnya. Sikap Petrus ini menunjukkan bahwa Petrus tidak siap untuk menerima konsekuensi
menjadi seorang pengikut Yesus. Dalam perikop ini kita juga bisa mengenal kembali bagaimana Yesus sedang diuji kembali oleh iblis lewat muridnya. Petrus yang masih memikirkan dirinya sendiri. Ia belum memahami peranannya di dalam dunia yang sebagai pengikut Kristus. Namun apa yang menjadi respon Tuhan? Kalau di istilah sekarang ini ada istilah 3M ya. Kalau mengenai protokol kesehatan ya, menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan. Tetapi di sini Yesus mengajak juga untuk 3M. Kalau kita benar-benar bangga kepada Yesus dan kita mengaku sebagai pengikutnya, Yesus mengatakan bahwa ada 3M yang harus kamu lakukan. M yang pertama adalah menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri di sini? Artinya adalah kita diminta untuk menekan keegoisan kita, keinginan kita. Aku, pokoknya aku, gak mau tahu, pokoknya aku. Kehendakku yang terjadi. Kita memaksakan kehendak. Dan di sini kemudian Yesus mengatakan kita untuk menyangkal diri kita. Kita diminta untuk menjadi peka terhadap apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kehendaknya. Bukan apa yang menjadi kehendak kita. Dan M yang kedua adalah memikul salib. Artinya di sini adalah kita harus siap sedia menerima setiap proses yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu di dalam kehidupan akan ada banyak dinamika, pasang surut kehidupan, akan ada naik turun, ada kelok-kelokan tajam, ada suka maupun duka. Tapi kita diminta untuk menikmati setiap proses itu. Karena proses-proses itu adalah merupakan cara Tuhan untuk membentuk kita. Membentuk pribadi-pribadi pengikut Kristus. Dan M yang ketiga adalah mengikut Yesus. Tadi yang M pertama menyangkal, kedua memikul, yang sekarang adalah mengikut Yesus. Artinya kita diminta untuk tetap berpegang teguh. Ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, ketika kita melihat bahwa pandemi tidak segera usai, ketika kita melihat bahwa banyak saudara kita meninggal, beberapa dari kita harus mengakhiri pekerjaannya. Kita diminta untuk tetap berpegang teguh, berpengharapan kepada Tuhan, dan tetap beriman kepada Tuhan. Di tengah kehidupan yang samar-samar, kapan pandemi ini selesai? Kita diminta untuk tetap beriman kepada Tuhan, berpegang teguh, dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kita diminta untuk melihat setiap proses di dalam kehidupan kita. Menjadi pengikut Kristus bukan sebuah kehidupan yang mudah. Karena apa? Kita diminta untuk bukan hanya hidup bagi diri kita sendiri, tetapi kita diminta untuk hidup bagi Tuhan dan sesama kita. Artinya bahwa kita tidak boleh fokus kepada kehendak kita, tetapi kita diminta untuk fokus kepada apa yang Tuhan mau. Sungguh menarik ketika kita membaca kitab Markus ini. Bahwa apa? Yesus itu tidak pernah memanggil orang untuk melakukan atau menghadapi apapun yang Yesus sendiri belum pernah lakukan. Pastilah Yesus sudah pernah melakukan pelayanan itu. Sehingga ia mengutus kita juga melakukan. Sama seperti apa yang Yesus lakukan. Berarti Yesus menjadi contoh yang baik. Ia telah memberikan teladan yang baik supaya kita sebagai pengikutnya
bisa mengikuti, meneladani apa yang Yesus lakukan. Ini merupakan bentuk cinta dari Sang Ilahi kepada ciptaannya. Disinilah mengapa kita harus bangga memiliki Yesus di dalam hidup kita. Bangga menjadi pengikut Kristus karena kasih Yesus yang begitu luar biasa yang boleh hadir di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita lihat kehidupan kita kembali. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Sudahkah kehidupan kita itu benar-benar mewujudkan 3M? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus dengan setia. Saudara yang terkasih, kalau hidup hanya untuk diri kita sendiri, mungkin itu akan hidup yang mudah dijalani. Karena kita tidak mengupayakan atau memberikan perhatian kepada sesama kita, hanya fokus kepada diri kita sendiri. Namun apakah kehidupan seperti itu yang Tuhan inginkan? Bukan hanya saat kita senang, saat kita mendapatkan kelimpahan berkat, kemudian kita tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Tetapi sama seperti tadi, sosok Yesus yang mau menderita. Kita diminta juga, bahkan ketika kita hidup di dalam tengah penderitaan, di tengah pandemi yang belum usai, kita diminta untuk tetap memegang teguh iman kita. Masalah dan penderitaan tentu tidak akan pernah berhenti. Tapi pandanglah masalah dan penderitaan itu sebagai rasa syukur kita. Karena di tengah persoalan itu, Yesus boleh hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita kuat menjalani kehidupan itu, ketika kita kuat untuk tetap berjalan di tengah kegelapan, syukurilah itu. Karena itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian, kita akan memiliki relasi yang semakin dekat dan lekat dengan Tuhan. Sama seperti awal tadi ketika si Thomas bercerita. Jangan sampai kita kuar-kuar atau bercerita dengan begitu semangatnya. Ini loh Tuhan berkarya secara luar biasa. Tuhan bisa mengubah kehidupan orang. Ketika kita berjumpa dengan orang banyak kita bisa mengatakan demikian. Tapi sekarang yang menjadi tantangan ketika kita sendirian. Ketika kita tidak bisa berjumpa dengan jemaat yang lain di gereja. Kita bergumul dengan diri kita sendiri. Hanya ada Tuhan dan kita. Kemudian iman kita benar-benar diuji dalam kondisi seperti ini. Tuhan memanggil kita untuk mari datang kepada saya. Milikilah iman yang teguh. Iman yang bukan sekedar tipu-tipu. Tapi iman yang sungguh nyata. Yang mengenal Yesus secara lebih dalam kembali. Saudara yang terkasih, sudahkah di masa Prapaskah ini kita benar-benar menguji diri kita untuk melakukan berbagai macam pantangan. Mengupayakan kehidupan yang memberkati bagi orang lain. Atau sudahkah rasa bangga menjadi pengikut Kristus itu kita responi dengan kesetiaan kita. Dengan terus beriman kepada Tuhan di tengah kehidupan kita. Sehingga perasaan bangga itu membuat kita berkobar, bersemangat untuk terus berjuang meskipun ada banyak derita, meskipun ada berbagai macam hambatan di depan kita, tetapi kita terus bisa berjalan sebab Tuhan bersama dengan kita. Seperti lagu Saya Mau Ikut Yesus, meskipun dalam
berbagai masalah, di dalam lika-liku, saya tetap berkata, saya mau ikut Yesus. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi pengikut yang setia. Banggalah memiliki Allah seperti Kristus. Dengan kita tetap setia, memberi diri kita untuk dibentuk olehnya. Jawablah panggilan itu lewat kehidupan kita. Selamat berjuang dan selamat mengarungi kehidupan bersama dengan Allah, baik dalam suka maupun duka. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pada pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, mari kita satu hati untuk membawakan doa syafaat kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang selalu mengasihi, Allah yang selalu bersama dengan kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, di tengah sulitnya hidup yang kami jalani, di tengah samar-samarnya kehidupan yang kami lalui, Engkau boleh hadir, mendampingi, memampukan kami untuk terus hidup dan berjalan bersamamu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tahu setiap jerit tangis kami. Engkau yang mengetahui setiap keadaan kami. Setiap pergumulan yang mungkin saat ini kami sedang pergumulkan secara luar biasa. Tuhan, dekaplah kami, naungi kami oleh hangatnya kasih-Mu, sehingga kami boleh kuat untuk menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di tengah masa pandemi ini bukanlah kehidupan yang mudah untuk kami jalani. Bahkan ketika pelayanan di gereja ini semua harus online. Kami tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan mereka. Kami tidak bisa memuji Tuhan bersama. Tapi kiranya Tuhan, biarlah setiap kegiatan yang dilakukan oleh GKI Sangkrah ini, meskipun online, kiranya ini tidak mengurangi hikmat kami, keseriusan kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi segenap jemaat di GKI Sangkrah Solo ini. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap seru doa setiap kami.
Doa yang mungkin tidak bisa terkatakan dan hanya dengan kata-kata. Seakan hati kami teriris ketika kami menghadapi pergumulan. Kiranya Tuhan yang menjadi pelipur dalam setiap suka dan duka. Kami juga mengingat Tuhan, beberapa jemaat yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah. Bagi Bapak Kuncoro, bagi Bapak Anto, dan kemudian juga bagi Saudara Helen. Dan mungkin beberapa nama jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan bagi keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para panitia Paskah yang sudah mulai melakukan kegiatan. Biarlah kegiatan Paskah di tahun 2021 ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Setiap ide-ide yang boleh disiapkan oleh mereka bisa berjalan dengan baik. Dan kiranya melalui pelayanan mereka, hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Pakailah setiap kami, pakailah setiap talenta yang sudah Tuhan berikan. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia. Di tengah berbagai macam persoalan, di tengah bencana alam yang tidak berhenti, di tengah pandemi yang belum berakhir. Kiranya Tuhan lawat negeri kami. Kami percaya bahwa mukjizat sungguh ada. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan, inilah seru doa kami. Setiap permohonan doa kami yang boleh kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa melalui pujian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Allah dengan mendasarkan kepada Mazmur pasal 30 ayat keempat. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahan dapat diberikan dengan mentransfer ke rekening GKI Sangkra Solo atau melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Atau jemaat juga dapat menitipkan ke kantor gereja sesuai dengan jam kerja.
Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam kerendahan hati dan rasa syukur, kami datang memberikan persembahan syukur kami. Terimalah diri dan hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tergelut. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukanlah ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Raja semesta. Sebagai murid, kita telah diperlengkapi dengan kekuatan dari Tuhan untuk menjadi murid yang setia. Kuasa Allah masih ada dan selalu beserta kita. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus
memampukan kita untuk menjadi pengikut Kristus yang rela berkorban dan berani membayar harga. Dan di dalam teladan kasih-Nya, diperlengkapinya engkau dengan ketekunan dan kesetiaan untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah minggu telah usai. Kita telah bersama-sama menghayati Minggu Prapaskah yang kedua. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan meskipun pandemi belum usai. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa ada dan bersama dengan kita. Selalu ingat protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita semua. Selamat hari Minggu, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.